Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail subhanahu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-qail sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syuhfadhu ayyidana wa taratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin dan para tuan guru, para asatidz, hadirin hadirat, mami ini, laki bini, hafizakumullah wa ayyadakumullah wa nasarakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia niki. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, di salah satu tempat kita bermunajat kepadanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umat akhir zaman niki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam semua perjalanan hidupnya selalu mendapatkan inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sirah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui menikah pada usia 25 tahun dengan yang mulia Siti Khadijah, perempuan yang sangat kaya raya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berkecukupan. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah yang lebih berat, yang lebih membutuhkan tanggung jawab, yaitu risalah kenabian. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menghadapi cobaan demi cobaan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui sejarah turunnya wahyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kenabian ini. Hari demi hari pertentangan dari kaum Quraisy niki sangat luar biasa, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang terpandang, orang mulia di kalangan Quraisy niki diasingkan, diembargo Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak diperkenankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pengikutnya niki melakukan transaksi jual beli. Walaupun memiliki uang, walaupun memiliki harta, namun tidak boleh melakukan jual beli dengan kafir Quraisy. Mereka pun, Rasulullah bersama para pengikutnya niki dikepung di antara dua bukit. La ilaha illallah. Bagaimana kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung antara dua bukit, tidak diperkenankan melakukan transaksi, tidak boleh kemana-mana. Itu terjadi berbulan-bulan tanpa persediaan makanan, tanpa bisa mengambil bekal.
sehingga disitulah Siti Khadijah, perempuan yang sangat mulia, perempuan yang kaya raya, mengalami sakit yang luar biasa. Kita baca dalam kitab Suwar min Hayati Sahabat, di mana di situ Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari Afrika, tapi imannya sangat kuat sekali. Beliau menyelinap, keluar menyelinap dan mencari sisa-sisa roti. Sayyidina Bilal ini mencari roti dan kemudian menyembunyikannya di ketiaknya. Menyembunyikan roti ini di ketiaknya. Itu beliau keluar dari kepungan dalam keadaan menyelinap, masuk lagi dalam keadaan menyelinap. Dan roti ini hanya dapat diberikan kepada Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan Siti Aisyah. Siti Ummu Kulsum, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Adapun umat Islam yang lain bagaimana? Mereka hanya memakan dedaunan, hingga yang meninggal karena kelaparan banyak sekali, yang bertahan hidup kurus kering, hingga kulit mereka kelihatan hijau saking lamanya penderitaan di embargo keturunan ini. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga terjadi pembebasan dengan cerita yang sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak lama setelah itu wafatlah Siti Khadijah, perempuan yang menjadi benteng Rasulullah, tempatnya berkeluh kesah, tempatnya bercerita bagaimana beratnya wahyu yang beliau terima. Begitu juga seseorang yang sangat kuat mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Thalib meninggal dunia juga, dan Rasulullah pun mencoba untuk hijrah, berpindah ke Taif. Namun di Taif beliau mendapatkan siksaan, hingga Rasulullah SAW dilempari oleh kotoran binatang, kotoran manusia, hingga wajah yang mulia Rasulullah SAW mengalir darah. Itulah beban yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, cobaan demi cobaan, penganiayaan demi penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan piknik dalam bahasanya kita. Di situ, sebagaimana ayat yang bacakan tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, kesulitan itu tidak akan melebihi dua kebahagiaan, dua kemudahan. Maka bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan melampaui dua kebahagiaan yang kita dapatkan di sebelum terjadinya kesusahan dan setelahnya. Jadi tidak akan terus-menerus kita akan mengalami kesusahan, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan munajat yang sangat panjang sekali, hingga terlontar dari ucapan beliau, fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, semua yang saya alami ini, semua yang saya terima ini, kalau bukan karena murkamu, maka saya tidak akan peduli. Saya akan terus memperjuangkan agamamu. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan ma'nal ismah minan nas. Rasulullah SAW terjaga dari kaki tangan manusia yang menganiaya Rasulullah SAW. Bukan berarti Rasulullah terbebas dari aniaya, namun Rasulullah SAW terbebas dari aniaya yang bisa menghilangkan nyawa Rasulullah SAW, sehingga agama Islam ini akan terus. Kita lihat bagaimana penganiayaan
milik orang Kristen. Datanglah malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kalau engkau setuju saya angkatkan gunung ini memperlihatkan gunung, maka saya akan angkat dan timpakan kepada mereka. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang sangat kuat mengatakan tidak. Ya, saya berharap nanti anak cucu mereka bisa masuk Islam. Begitulah mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sampun kita sudah paham, hafal makna daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena terlintas di pikiran kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung di mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Kenapa perlu Masjidil Aqsa dahulu? Nah, ulama mengkaji hal ini Bapak Ibu sekalian, hingga ulama mengatakan bahwasanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW diisrakan dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk menunjukkan kemuliaan daripada Masjidil Aqsa. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, keistimewaan dari Masjidil Aqsa, ternyata di sana tempat yang sejajar dengan pintu langit. Masya Allah, ya, tempat yang sejajar dengan pintu langit. Hingga lafaz mi'raj ini ada yang ulama tafsir yang memaknakannya dengan tangga. Jadi Rasulullah SAW mengendarai buraq niki, kata ulama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Adapun ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dengan menaiki tangga mi'raj. Ini pendapat ulama ya. Jadi yang biasa kita dengar, Rasulullah SAW mengendarai buraq dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu sekalian, di antara hikmahnya juga ya, Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan ya, untuk menggabungkan kedua kiblat yang sangat mulia ini, di mana kiblat kita yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, dan juga umat-umat terdahulu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Dan kita juga pernah ya pada zaman Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Untuk menggabungkan dua kiblat yang mulia ini, begitulah Allah mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, di antaranya juga ulama mengatakan bahwasanya pertentangan atau orang kafir Quraisy ya, tidak akan pernah menentang Rasulullah akan Isra dan Mi'raj. Tidak pernah kafir Quraisy akan menentang Rasulullah Mi'raj kalau beliau Mi'rajnya dari Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisa-bisa saja beliau ketiduran di Masjidil Haram ya, tertidur kemudian bermimpi Mi'raj ke langit. Namun ketika Rasulullah dipindahkan dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah ini kan mengalami proses ya. Tidak mungkin ya Isra, tidak mungkin Mi'raj itu dalam keadaan tidur atau dalam mimpi. Maka jasad dan ruhan ya. Sehingga itu menguatkan bahwasanya Mi'raj Rasulullah SAW dan Isra-nya ini jasad dan ruhan, dengan tubuh dan roh Rasulullah SAW. Nah, jadi andaikan kalau Mi'raj ini dan Isra itu hanya dengan roh Rasulullah SAW, kenapa ya? Semua bisa saja bermimpi sesuatu yang aneh-aneh. Bapak Ibu sekalian, ya, Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW kadang dipertanyakan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ini Mi'raj menembus lapisan-lapisan langit
Padahal lapisan langit tinggi bermacam-macam, ada hidrosfer, ada fotosfer, bermacam-macam namanya. Bagaimana Rasulullah SAW ini tidak terbakar dengan lapisan-lapisan langit? Nah, kalau kita lihat ya, pada zaman kita sekarang ini satelit dikirim oleh ilmuwan ke angkasa ya. Nah, sampai mana satelit ini? Orang ya, astronom naik ke luar angkasa sampai di bulan. Di mana letak bulan ini? Ya. Ulama mengatakan ternyata bulan itu, satelit itu masih di langit bumi. Jadi belum melewati lapisan-lapisan langit. Namun ya, Rasulullah SAW ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwasanya Nabi Isa ini masih hidup atau tidak? Mami, Nabi Isa masih hidup atau tidak? Di mana Nabi Isa sekarang? Di langit kedua. Ruhnya saja atau sama jasadnya? Kalau dulu mengatakan ruhnya saja, kemana jasadnya? Ya. Kenapa kita mempertanyakan Nabi Isa jasad dan ruhan di langit kedua? Karena ya, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu yaqina, walakin syubbiha bahwasanya Nabi Isa ini tidak full yakinnya orang Nasrani membunuh Nabi Isa, masih sama-sama ya, masih kebingungan betul nggak Nabi Isa yang mereka bunuh. Allah Subhanahu Wa Taala bal rafa'allahu ilaih ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa ini ya, sampai kita ketahui di Mi'rajnya Rasulullah, beliau berada di langit kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Isa saja tidak terbakar ya dengan lapisan langit tinggi, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Statusnya sejajar sama-sama Nabi dan Rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat Rasulullah SAW ini ya, dengan pakaiannya, dengan sendalnya, Masya Allah ya, dengan debu yang menempel di sendal beliau naik ke atas langit. Itu sebabnya kalau kita lihat sebagian ya, kaum muslimin ada yang di kopiahnya di sini ada capal. Ya, capal itu gambar sendalnya Rasulullah SAW. Ya. Di Nekaswan seperti itu. Di Nekaswan, apakah itu tidak sopan kita meletakkan gambar capal di sini? Ini sudah melewati kita sampai langit ketujuh. Ya, jangankan di atas kepala, sudah melewati semua dunia ini, bahkan langit pertama, kedua sampai ke tujuh. Bapak Ibu sekalian ya, guru tiang dahulu ya, guru tiang ya, Allah yang fadhil Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Musawi dalam menjelaskan ya, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim, maka dia tidak akan disengat oleh kalajengking, ngeluh ya, atau digigit ular atau binatang berbisa. Sila peluru tamu gawat gigi, tidak lupa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 kali. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita membaca 2 kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, maka susunan tubuh kita ini akan berubah menjadi kuat sehingga sengatan ya, kalajengking tidak mampu menyengat kita atau sengatannya ini lemah. Begitu juga gigitan ular ya. Jadi entah dia tidak bisa menggigit kita atau gigitan itu lemah. Di samping itu, kemungkinan yang lain Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kalajengking ya, ular tidak bisa menggigit kita? Beliau mengatakan ya, kemungkinan juga ya, atau bisa terjadi ketika kita membaca 2 kalimat tadi, 2
dua doa tadi, maka kita diselimuti oleh cahaya yang ditakuti oleh binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ya, jasad kita yang sangat kasar ini akan menembus langit, pasti terbakar, pasti hancur, apalagi dengan kecepatan yang sangat cepat, ya, pasti hancur semua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah, ya, meningkatkan susunan tubuh Rasulullah SAW ini melebihi, ya, susunan tubuh malaikat. Dimana ketika kita lihat malaikat Jibril ketika sampai bersama Nabi Muhammad di langit yang ketujuh, ya, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kalau saya maju satu jengkal, ya, satu langkah saja, maka saya akan terbakar. Coba perlu bayangkan, malaikat Jibril dicipta dari apa? Malaikat Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Nah, cahaya ini akan terbakar dengan cahaya yang lebih kuat. Ini lau taqaddamtu lah taraktu. Dia kalau maju sejengkal saja, maka saya akan terbakar. Kata malaikat. Maka beliau mempersilahkan Rasulullah SAW, taqaddam anta, ya. Maju engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan terbakar. Masya Allah, ya. Jadi susunan tubuh Rasulullah SAW ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi malaikat Jibril, hingga cahaya ilahi yang begitu kuatnya tidak membakar tubuh Rasulullah SAW bersama pakaiannya. Masya Allah, ya, bukan sekedar tubuh saja, bersama pakaiannya tidak terbakar. Yang mana malaikat yang tercipta dari cahaya akan terbakar. Luar biasa sekali. Maka di situ Rasulullah SAW maju, ya, ke hadratil ilahiyah, ya. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Masya Allah, 4 ya Bapak sekalian, ya. At-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibat lillah. Masya Allah, ya. Itulah penghormatan Rasulullah SAW yang dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalam sejarahnya dunia ini ada makhluk atau ada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta malaikat Jibril tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia. Bahkan, ya, kalau kita lihat dari, ya, turun dan naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah diminta oleh Nabi Musa di langit ke-6, ya. Jadi Nabi Musa ini dia kalau melihat Rasulullah SAW yang bercahaya begitu terangnya, nikmat sekali, ya. Masya Allah, bagaimana ketika Rasulullah SAW sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, turun, ya, dengan cahaya yang begitu kuat, sangat nikmat Nabi Musa, ya. Hingga, ya, saking nikmatnya Nabi Musa ini, beliau ngakalin Nabi Muhammad, ya, diakalin Nabi Muhammad. Apa oleh-olehmu dari Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, ya? Sholat 50 waktu. Nah, ya, sholat 50. Lalu kembali itulah, ya, kembali, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan. Saya 3 waktu saja, umat saya begitu besar-besarnya, kewalahan mereka banyak yang meninggalkannya, apalagi umatnya yang kecil. Kembali. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, bukan sekedar prihatin Nabi Musa ini, bisa kita bilang ngakal-ngakalin Nabi. Kenapa? Karena nikmatnya melihat cahaya ilahi yang nempel di tubuh Nabi Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad, malah ngecas Nabi Bapak Ibu sekalian. Turun lagi, Masya Allah, menikmat Nabi Musa ini. Lagi berapa yang diperintahkan oleh Allah?
45. Oh, kembali lagi, masih berat. Ya. Jadi diakali lagi kembali Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya, mungkin terlalu berat untuk minta keringanan. Turun lagi, masih Nabi Musa ini terlebak dengan cahaya yang indah, cahaya yang luar biasa. Ya, kembali lagi. Berarti bukan sekali Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT. Bisa 9 kali Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT. Dan cahaya yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, cahaya demi cahaya yang dinikmati oleh Nabi Musa. Maka niki Bapak Ibu sekalian, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, panjang niki memang kasar kedengarannya Bapak Ibu sekalian. Panjang niki bi'abdihi sangat hina sekali. Kenapa dalam Al-Quran niki tidak binabihi wala birasulihi? Imam As-Sawi mengatakan lam yakul binabihi wala birasulihi isyaratan ila anna wasfal ubudiyah aqassul awsaf wa ashrafuha li'annahu idha sahhat nisbatul abdi li rabbihi bihaitsu la yushriku fi ibadati lahu ahada faza wa sa'ida. Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul menghayati penghambaan kita kepada Allah, tidak ada sedikit pun kita syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sangat beruntung sekali. Ya, pasti kita akan mendapatkan surga. Namun kita memang tidak akan pernah kita mengatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat dari keseharian kita, ya, tauhid kita belum sempurna. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pergi ngajar, ya, supaya mendapatkan ada honor. Memang kita ikhlaskan, ya, tapi ada honornya. Untuk apa? Untuk istri, untuk anak. Anak minta mainan, belikan saya mainan. Bagaimana? Kita beli atau tidak? Beli. Bagaimanapun caranya harus dapat. Istri, ya, uang dapur harus ada, sekian banyaknya harus ada. Ya. Seakan-akan, ya, kita juga, ya, panjang dari anak dan istri. Belum lagi yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian. Sholat kita coba, ya. Sholat kita ini, kita sholat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sholat kepada Allah, yang terlintas di benak kita semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah pelungguh bisa full sholatnya, full mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sholat kita yang paling berharga, yang paling kita cintai, ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tempatnya, ya, berjuang yang namanya setan. Saya dikit setan. Ya, sholat kita yang kita harapkan, ya, menjadi sembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diganggu oleh setan. Macam-macam diingatkan kita, ya, terutama kunci la ilaha illallah, ya. Sampai ulama mengatakan, ya, kalau engkau, ya, lupa dan bingung di mana engkau naruh kunci, di mana tempat engkau naruh uang, gampang cara mencarinya. Gimana? Sholat sunat 2 rakaat, ya. Maka sahabatmu akan memberitahu di mana tempatnya. Ya. Saya sahabat, ya, syaitan, ya. Jadi dia membantu kita, tapi waktunya membantu itu tidak tepat, ya. Kenapa dia harus membantu kita di saat kita sholat? Supaya kita teringat, ya, supaya ibadah kita ini terganggu. Maka ulama mengatakan, ya, jadi sholat kita ini harus kita perjuangkan. Apapun yang terlintas di benak kita, entah itu utang, ya, istri, apalagi itu baju, ya. Jadi harus kita lenyapkan, ya, buang terus, buang, ya. Hingga ulama mengatakan kabatus sholat 20 sana. 20 tahun saya berjuang untuk khusyuk dalam sholat. Wa tana'antu bihi 20 sana. Ya. Dan saya
menikmati sholat ini 20 tahun berikutnya. Masya Allah ya. Kelas ulama zaman lain ya, zaman dahulu tidak ada HP. Beliau ya berusaha untuk khusyuk dalam sholat ya, mujahadah dalam sholat 20 tahun baru bisa khusyuk ya. Kita lihat dalam riwayat juga bagaimana Sayyidina Ali, kalau engkau bisa khusyuk dalam sholatmu 2 rakaat, nah aku kasih kau sorban ya, syal, nah, selendang niki ya, saya kasih kau, sabda Rasulullah. Maka Sayyidina Ali sholat, namun ya di rakaat pertama bisa beliau khusyuk, di rakaat kedua sudah ingat ya. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu sekalian ya? Jadi cocok kata ulama dia kabar sholat ini nasab ya. Dia bermujahadah, berjuang untuk khusyuk dalam sholat 20 tahun baru beliau menikmatinya 20 tahun berikutnya. Bapak Ibu sekalian ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu sekalian, di antara tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad waktu Mi'raj niki Baitul Ma'mur. Nabi niki Baitul Ma'mur niki Nabi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau disebutkan Baitullah ya, Baitullah Ka'bah maksudnya di Bapak Ibu sekalian. Berarti Baitul Ma'mur juga tempat di situ di mana Allah Subhanahu wa taala disembah. Baitul Ma'mur niki Bapak Ibu sekalian berada di langit ke-7, tepatnya di bawah Arsy. Ya. Ternyata Baitul Ma'mur niki ya, dia itu sejajar dengan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah niki lurus ke atas, maka ujungnya nanti di sana di langit ke-7 adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niki Bapak Ibu sekalian, setiap hari niki wajib malaikat sholat di sana 70.000 orang malaikat. Pira niki 70.000 malaikat setiap hari sholat dan tawaf di Baitul Ma'mur niki. Setelah selesai berganti lagi 70.000 malaikat yang lain, mereka tidak kembali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka ya, suatu yang sangat luar biasa sekali ya, Allah tunjukkan kebesarannya di langit ke-7 Baitul Ma'mur ya. Wal Baitul Ma'mur itu Baitullah ya, sambungan daripada Ka'bah niki. Maka kalau kita berbicara mengenai Ka'bah Bapak Ibu sekalian ya, jadi ada zaman dahulu ya, ulama menjaga anaknya, tidak pernah dikasih dia makanan yang haram, selalu makanan yang halal, yang syubhat tidak dikasih. Hingga ketika ulama ini membawa anaknya pergi tawaf ya di Ka'bah, Masya Allah, herannya anak kecil ini, Bapak ya, sampai mana bangunan Ka'bah ini? Dia melihatnya lurus ke atas, tidak ada batasnya. Jadi Ka'bah ini ya, ternyata bukan seukuran yang kita lihat itu saja. Ternyata dia lurus ke atas, nyambung ke Baitul Ma'mur. Nah, tiba-tiba saat ya bermain anak ini ya, dia ngambil makanan orang, dimakan ya. Pas tawaf wada ya, mau terakhir ya, ulama ini membawa anaknya pulang. Ketika tawaf, Bapak, kenapa bangunan yang tadi panjang lurus ke langit, tidak ada batas itu, kok sekarang jadi pendek dia? Nah, ternyata karena anak ini sudah makan makanan yang haram. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, sehingga kapal ini, pesawat terbang tidak boleh melewati atasnya Ka'bah. Tidak ada sejarahnya ada pesawat yang terbang di atasnya Ka'bah. Maka akan hilang, tidak akan hancur ya. Karena pembangunan Ka'bah ini lurus dia sampai tanah. Bapak Ibu sekalian ya, begitulah kemuliaan yang Allah berikan sebagai tasbih
hiburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semulia-mulia Nabi yang lain tidak ada yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Kalau kita lihat Nabi Musa, ya, wikan pelungguh Nabi Musa, sampun berdaya kanjeng Nabi Musa niki. La ilaha illallah ya. Nabi Musa niki manusia kekah, manusia hebat. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, saingannya, lawanannya, tandingannya adalah Fir'aun. La ilaha illallah, bagaimana Fir'aun ini kuatnya, sampun pelungguh dengar ya, sampun pelungguh lihat bagaimana kuburannya di piramida itu. Nabi Musa ya, saking kuatnya, ketika dia marah kepada saudaranya Nabi Harun, sekedar digenggam saja jenggot saudaranya ya. Sekedar digenggam aja jenggot Nabi Harun yang tadinya hitam menjadi putih. La ilaha illallah ya. Kita sekencang-kencang kita menergem begini ya, tak bisa jadi putih. Bagaimana Nabi Musa ya, kencang genggamannya ini ya, hingga jenggot Nabi Harun memutih ya. Begitu juga dalam riwayat ya, ketika Nabi Musa ingin akan wafat, datang malaikat maut bersalam. Assalamualaikum Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betabe malaikat maut ini. Tabe Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa pelungguh, langsung ditempelin oleh Nabi Musa malaikat maut niki ya. Penentang niki sampai geri dalam riwayat ya. La ilaha illallah, bagaimana kenceng tamparannya Nabi Musa. Nah, ulama pun mentahlilnya Bapak Ibu sekalian ya, kenapa malaikat maut sampai bisa ditempelin ya, karena beliau menyerupakan dirinya dengan manusia ya. Wujud ya, beliau berwujud coba ya seperti aslinya ya nggak bisa. Malaikat itu besar. Bapak Ibu sekalian ya, Nabi Musa saja ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Arini anzur ilaik, ya Allah, perkenankanlah untuk saya lihat. Itu permintaan Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa, oh kalau kau ingin ya bertemu dengan saya, puasa dulu 40 hari. La ilaha illallah. Puasa dulu 40 dulu. Puasa Nabi Musa 40 hari. Pas ya di hari terakhir Nabi Musa gosok gigi pakai siwak. Karena ya orang puasa makruh ya bersiwak, sikat gigi ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, oh Musa tambah lagi 40 hari ya. Berombok 40 juz menjadi 80 hari berturut-turut Nabi Musa berpuasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Allah janjikan Nabi Musa di tempat yang khusus ya, ketika itu Nabi Musa diperintahkan ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas. Buka sendalmu dulu Nabi Musa. Sempat-sempatnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa ya untuk membuka sendalnya. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj tidak ada riwayat Rasulullah menanggalkan sendalnya, Rasulullah menanggalkan ini itu berpuasa, tidak. Langsung ya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke hadapannya. Nabi Musa dengan proses yang begitu panjangnya tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla dan tak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana kita baca dalam ayat ini ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai sang Nabi. Rasulullah pun menjawabnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Bapak Ibu sekalian ya,
bagaimana Rasulullah SAW di tempat, di kondisi yang menegangkan masih ingat kepada tiang pelungguh. Coba, la ilaha illallah. Bagaimana cintanya pada umatnya. Seharusnya Rasulullah hanya mengatakan assalamu alaina, di situ saja. Tapi Rasulullah SAW wa ala ibadillahis shalihin. Ternyata ya, bukan profesor cita-cita tertinggi, bukan menjadi pilot cita-cita tertinggi. Apa yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi orang saleh. Maka sungguh sangat tepat niki. Terima kasih Bapak Kawil deh. Bapak harus kesabar niki, ya Allah, sangat perhatian sampai mijajarin pelungu sami niki, ya, diperhatikan oleh Bapak Kawil niki supaya tidak terus-menerus menggunakan ya wasailul i'lam niki, ya. Jadi sosial media. Betapa bahayanya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi menurut dia HP niki pedang dua melangannya, ya. Pedang yang tajam ke depan, tajam ke belakang. Kalau kita bisa memainkan pedang, maka kita bisa ya menebas musuh dengannya. Tapi kalau kita belum pandai bermain pedang, maka bisa-bisa kita sendiri yang terpotong. Ya. Jadi pembekalan kepada bijajarin tiang pelungguh ini, ya, supaya bagaimana pelungguh ya, memahamkannya tentang ya alat media niki, alat digital niki. Ya Allah, pelungguh sami pasti memberikan setiap harinya bijajarin pelungguh ya, minjam HP untuk nonton video, main game. Coba pelungguh bayangkan kalau ada internet bankingnya, ya. Kalau ada internet bankingnya, Bapak-Ibu sekalian, terkadang ada yang terjadi, ya, uangnya sudah terkuras habis, ya. Syukur-syukur kalau 500.000, kalau sampai juta-jutaan, ya, untuk membayar, ya, membayar game online. Apalagi yang berbahaya yang disebutkan tadi, judi, judol, ya, slot atau judi online, ya. Itu sebabnya, ya, perkara judi online atau hutang online sekarang ini, ya, sangat-sangat besar sekali menjadi PR pemerintah. Bapak-Ibu sekalian, ya, untuk orang yang memiliki ya, pemahaman, pengalaman atau ya, ada dasarnya bisa menggunakan internet ini dengan baik. Jadi bijajarin pelungguh yang sudah mahat, yang sudah kuliah bisa ya, menggunakan internet ini untuk mencari bahan kajian. Ya. Kita yang menjadi ustaz kadang ditanya, ya, lupa-lupa ingat kita hadis, maka dengan internet ini kita membantu kita. Tapi ya, kita dengan pemahaman yang kita miliki, tahu mazhab ya, mazhab fikih, mazhab akidah kita, bisa kita cari. Kalau orang yang tidak ada ya, ilmunya, tidak ada dasarnya, tidak bisa dia mencari ya, internet ini. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, dasarilah bijajarin pelungguh, insya Allah aman. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, penting diingatkan juga mengenai sholat. Mudah-mudahan di tempat kita ini tidak ada yang melalaikan sholat. Ada ya, atasannya kakak tiang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dia sampai sanggup menggantikan tugas kakak tiang untuk ya, untuk kakak tiang pergi Jumatan, dan dia mengantar kakak tiang pergi Jumatan, tapi dia tidak pergi Jumatan, padahal dia Muslim. Alasannya bagaimana? Nah ini ya, ketika manusia membuat alasan ini, bisa-bisa saja ya. Saya belum mengenal diri tiang ya. Saya belum mengenal diri saya, jadi bagaimana saya sholat? Hampa rasanya. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Ya, tusuk diri kita, cubit diri kita, terasa dia. Ya. Kalau sudah, nah, yang keluar dari telinga ini, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Nah, dengan telinga, ini lamun dengan mata tinggi apa artinya? Nah, lamun hidung, lamun gigi, lamun selalu tinggi kotoran doang, ya. Allah yukrim hukum.
Maka Sayyidina Malik ini yang tak bisa dia kaji, sehingga dia mengatakan saya belum bisa sholat karena saya belum mengetahui diri saya, mengenal diri saya. Kalau orang kafir, Bapak Ibu sekalian, dia menunda-nunda masuk Islam bisa-bisa saja. Jadi kalau dia mendapatkan hidayah di akhir umurnya, maka tidak ada beban untuknya dari dia balik sampai dia masuk Islam, tidak ada beban. Tetapi kalau orang Islam seperti orang-orang Melayu di Malaysia, nanti dia tobat kalau sudah tua. Syukur-syukur kalau masih hidup, kalau sudah tua pun dia taubat. Ketika dia sudah tua, dia wajib mengqadha semua sholat, semua puasa, semua kewajiban dari semenjak dia balik. Jadi kita memang umat Islam ini sudah menjadi tanggungan badan kita ini, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Adapun ungkapan yang mengatakan nanti ketika saya tua, tidak bisa. Karena apa? Karena meninggalkan kewajiban ini wajib diqadha dari sejak balik sampai usia terakhirnya. Bapak Ibu sekalian, maka sholat niki merupakan sarana kita memperbaiki diri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang anak muda, anak bajang, bengir, maksiat. Maka Rasulullah pun menanyakan pada orang di dekatnya, masihkah anak muda itu sholat? Orang di dekatnya ini mengatakan, "Nggih Rasulullah, masih dia sholat." Oh, kalau demikian sholatnya akan memperbaikinya. Sekalian, jadi sholat niki inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fuhsh niki Bapak Ibu sekalian, jadi ulama menerjemahkannya atau menafsirkannya dengan taktil, ilhad, itu ateis. Nah, dan munkar niki ulama menafsirkannya dengan isyrak, atau kemusyrikan. Maka ketika kita menjaga sholat kita, iman kita insya Allah aman sampai akhir hidup. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita bagaimana dalam memahami Isra dan Mi'raj ini perlu kita menghindari juga pemahaman-pemahaman yang datangnya dari barat. Ada orientalis yang berusaha melemahkan agama Islam. Di antaranya Gustav Le Bon namanya disebutkan dalam kitab niki Fiqh Sirah, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan orientalis niki di antaranya Gustav Le Bon, Auguste Comte juga, Mereka berdua mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini manusia hebat, manusia gagah, manusia kuat, manusia ahli taktik perang. Pokoknya yang hebat-hebat bisa. Namun perkara-perkara mukjizat tidak ada, tidak bisa masuk akal. Nah, ini yang didengung-dengungkan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara tokoh umat Islam ini ada yang menyambut pemikiran-pemikiran yang tidak bagus ini. Di antaranya Muhammad Abduh, dan ada juga Muhammad Farid Wajdi namanya. Dan tokoh-tokoh yang lain yang mana disanjung-sanjung di kalangan intelektual, mereka menyambut pemikiran ini dan mengembangkannya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak ada yang namanya mukjizat-mukjizat, tidak ada air yang keluar dari tangan Rasulullah SAW setelah jari-jarinya ini. Padahal dalam doa pusaka yang kita baca, coba amratu kapan sab'at fihal hasab wa arwatil jaisha bima inhamid. Saya usapkan tangan yang mulia, tangannya Rasulullah, amratu kapan sab'at fihal hasab, yang telah bertasbih keluar suara kerikil, Rasulullah pernah mengambil kerikil, kalau tidak salah 7, diletakkan di tangannya, kedengaran suara kerikil ini membaca subhanallah, subhanallah. Dipindahkan lagi ke tangan Sayyidina Abu Bakar, masih kerikil itu bertasbih subhanallah. Dipindahkan lagi ke tangan Sayyidina Umar, masih bertasbih. Itulah tangan yang mulia ini kita usapkan.
sabahat fi al-asa wa arwat Aisyah bima inhamil, dan juga keluar air dari sela-sela jemari Rasulullah SAW ini yang menjadi penghilang dahaga ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berjuang di perang Khandaq. Wa arwat Aisyah bima inhamil ala ma'ashi, di kehidupanku saya usapkan. Jadi kita yang berkah dari tangan yang mulia Rasulullah ini kita usapkan pada kehidupan kita, keluarga kita, zahiri wa batini, semuanya kita usapkan sehingga mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW. Maka Profesor Dr. Muhammad Syarif Ramadhan Al-Bubiniki mengingatkan kita begitu juga Bidadari Peluru supaya tidak terpengaruh dengan ghazwul fikri, perang pemikiran yang didengungkan oleh orientalis ini untuk menafikan, memerangi mukjizat Rasulullah SAW. Mereka mengakui Rasulullah manusia hebat, tapi tidak mengakui mukjizatnya Rasulullah. Kalau mukjizat ini Bapak Ibu sekalian terjadi atas kuasa manusia, maka memang sulit terjadi. Tapi kalau kita sadarkan pada kuasanya Allah Subhanahu wa taala, semua bisa terjadi. Apa yang tidak bisa diterima oleh akal orang Nasrani, orang Nasrani ini tidak percaya bagaimana Nabi Isa bisa, bagaimana Siti Maryam bisa hamil, tidak ada sperma laki-laki, tidak ada sperma laki-laki yang dibuahi di sel telurnya Siti Maryam. Kok bisa? Jadi orang Nasrani ini menafikan Nabi Adam, menafikan Siti Hawa. Coba bayangkan Siti Hawa ini dari tulang rusuknya Nabi Adam, hanya tulang. Nabi Adam tanpa tulang, tanpa sperma, tanpa sel telur, itu tidak diingat oleh orang Nasrani. Melihat Nabi Isa yang begitu hebatnya sehingga mereka menuhankan Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Jadi orang Nasrani ini sudah syirik Bapak Ibu sekalian. Bahkan Al-Quran mengatakan kafir. Begitu juga orang Yahudi. Kesalahan orang Yahudi ini di samping mereka merubah kitabnya, mereka menjadikan Nabi mereka Uzair, Nabi Uzair itu sebagai anak Tuhan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, agama kita terjaga, agama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Bayangkan kita tak pernah bertemu dengan Nabi, jika punya iman yang begitu kuatnya. Alhamdulillah. Niki yang lunas, ampun maaf atas penyampaian yang kurang tepat, yang tidak berkenan di hati pengurus kami. Semoga perayaan Isra dan Mi'raj niki merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diberkahi, keluarga kita yang meninggal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita dipelihara dan dijaga, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampung kita ini, desa kita ini menjadi kampung yang makmur, yang berjalan padanya agama dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas niat ini dan semua yang berusaha besar Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.